Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, panduan ini nanti seperti biasa akan saya lampirkan di e-learning-nya. Ya, ini panduan penggunaan aplikasi Adobe Photoshop. Ya, nah jadi ini software ya. Nah, jadi dikembangkan sama Adobe ya. Jadi untuk mengedit grafis gambar ya. Jadi berhubungan sama gambar ya. Jadi Photoshop ini menawarkan beberapa fitur ya, ada tools-toolsnya kan ya. Nah, jadi biasanya kita gunakan di situ untuk membuat grafis ya, jadi bisa berupa spanduk, banner, brosur, dan lain-lain seperti itu kegunaannya ya, mengedit foto ya, jadi apalagi yang posting-posting fotonya cantik ya, rupanya kena Photoshop gitu ya, jadi mengedit di situ. Nah, jadi untuk penggunaannya lebih lanjut, silahkan bisa dipelajari lebih dalam seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita hanya sekedar mengenal saja ya. Nah, jadi kita mengenal ada tool apa yang biasanya terdapat ya atau bisa digunakan pada Adobe Photoshop ya. Jadi teknik dasarnya apa biasanya yang bisa kita gunakan pada aplikasi ini. Nah, biasanya jadi ada area kerja ya, sama kayak kita kemarin kalau pakai Excel ya ada area kerja. Ya, jadi kita sudah buka, jadi kita bisa menyimpan, memperbesar, memperkecil ya atau membatahkan ya kesalahan yang sudah kita buat ya. Ini untuk mengambil gambar yang mau kita edit, biasa ya, open, insert ya. Nah, lalu ini area kerja Photoshop ya, ada istilah-istilahnya ya. Istilahnya sebelah kiri ini ada tool panel ya, ada dokumen window sama ada panel di sebelah kanannya ini ya. Menu bar itu yang paling atas ya. Jadi ada seperti biasa ya, ada file, edit, image ya. Jadi macam-macam. Nah, lalu ya di tengahnya ini ada file yang bisa Anda kerjakan ya. Jadi bisa beberapa dokumen terbuka muncul di tab di jendela dokumen. Jadi ada bisa membuka beberapa gambar seperti itu ya. Nah, ini ada zoom ya, untuk kita menzoom lokasi di gambar kita bisa geser kanan kiri seperti itu ya. Nanti boleh dibaca lagi ya. Lalu ada undo ya untuk membatalkan kerjaan yang baru kita lakukan ya. Bisa juga sih misalnya sebenarnya pakai tombol di keyboardnya ya, Ctrl Z ya, biasanya kalau kita ngetik juga ya Ctrl Z gitu ya. Lalu ini ada panel historinya, apa yang sedang kita kerjakan sebelumnya ya, jadi ada informasinya. Misalnya kita sebelumnya sedang mengerjakan ini ya, jadi ada informasinya di sini ya, ada history ya, ada panel history yang menginformasikan kerjaan kita yang sedang kita kerjakan apa saja. Nah, ini yang pertama, kita bisa mengubah ukuran gambar ya. Kalau misalnya kadang mau mengupload ya, kadang mengupload tugas berupa gambar gitu ya, ada ukuran size tertentu yang dibolehkan misalnya. Kalau kebesaran nggak bisa terupload gitu kan, karena kan ukuran filenya jadi besar, kita bisa perkecil ya, atau perkecil secara image-nya ya, ukurannya. Ya, ini di sini ya ada ya pixel dimensionnya ya. Jadi misalnya ini 700K seperti itu ya. Sedangkan dokumennya panjang dan lebarnya ada tersedia seperti itu ya. Jadi biasanya kalau kita mau mengecilkan dokumen size-nya, otomatis pixelnya sih nurun juga sebenarnya. Ya. Oke. Ini terus untuk mengatur resolusi ya. Jadi misalnya resolusinya mau kita agak besarkan supaya lebih jelas gitu kan ya. Jadi bisa kita tingkatkan resolusinya gitu. Ya, sebenarnya resolusi itu tergantung dari ukuran yang mau kita cetak ya. Kalau ukuran besar gitu ya, ditengok jarak jauh misalnya seperti spanduk gitu ya, resolusinya kita tidak butuh besar-besar gitu, pikselnya kecil-kecil. Tapi kalau foto ya pikselnya memang lebih bagus besar gitu, biar bagus ya, biar jelas dilihat. Makanya kadang kalian kalau mau bikin kayak
foto misalnya untuk wallpaper gitu kan ya, wallpaper di HP atau di laptopnya gitu kan ya, kalau pikselnya kerendahan kan jadi pecah ya, jadi kabur. Ya, ini untuk memangkas dan meluruskan gambar ya, ada crop tools di tools panel yang sebelah kiri ini ya. Lalu mau sebelah mana yang kita foto ya, silahkan dipilih. Nah, lalu ada untuk meluaskan kanvas ya, jadi ada di sini ya, di image kita pilih canvas size ya, lalu menambahkan kanvas ya, menunjukkan jumlah lebih lebar dan lebih tinggi yang akan ditambahkan ya, mau kita luas gitu. Nah, ini bekerja dengan beberapa layer ya, jadi dipelajari bagaimana penggunaan layer ya, ada di layer panel. Nah, layer panel itu yang di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan. Ya, jadi ada layer 0 ya. Jadi kalau cuma satu ya layernya, tapi kalau misalnya ada berbagai macam gambar yang kalian tambahkan, kalian timpa-timpa, ada beberapa layer jadinya di sebelah sini informasinya. Ya. Oke. Nah, ini icon mata yang menandakan layer yang sedang aktif kalian kerjakan ya. Oke, nanti boleh dipelajari lagi lebih lanjut ya, penggunaan Photoshop. Biasanya kalian nanti semakin besar semester semakin tak canggih ya. Sekarang juga pasti sudah ada beberapa yang sudah canggih pakai Photoshop, yang sudah hebat, udah oke ya. Apalagi zaman sekarang ya. Tapi kalau saya sendiri karena tergantung kebutuhan sebenarnya sih kita menggunakan aplikasi itu ya. Saya sendiri di laptop saya nggak ada aplikasi Photoshop karena kebutuhannya untuk saya tidak saya butuhkan penggunaannya kan. Dan Photoshop itu berbayar ya. Ya jadi saya nggak mau buat aplikasi yang apa istilahnya kan di-crack-crack kayak gitu kan ya. Jadi aplikasi yang ada di laptop saja yang digunakan. Ya, yang sudah bawaan seperti itu ya. Oke, nah, ini ada opacity ya. Opacity itu kejernihan ya, ya jadi apa namanya ini nih untuk mengubah opacity layer ya, pilih layer di panel layer dan geser opacity ini, jadi dia kejernihannya jadi lebih transparan atau tidak gitu ya. Jadi opacity-nya ini ubah ukuran layer ya, jadi di sini kita bisa mendesain spanduk dan lain-lain seperti itu ya. Sebenarnya kalau mau pakai yang bawaan Windows ya mau bekerja di Word juga bisa, cuman biasanya terkendala dengan ukuran ketika mau cetak spanduk ukuran besar gitu kan ya, tidak tersedia untuk pixel yang lebih besar gitu kan ya. Lalu ini apalagi kita cek lagi ya, nanti biar kita langsung praktek aja, kita prakteknya pakai yang online aja ya. Bisa buka kunci lapisan latar belakang ya, jadi kita bisa mengubah layer background di belakang foto kita tadi ya, mau nambahkan foto seperti itu. Oke, nah ini di sini ada link ya, jadi boleh dicek linknya ya. Jadi kalau misalnya mau cek secara lebih lengkap ya, how to use Photoshop layer yang basicnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada menyesuaikan kualitas gambar. Tadi sudah ya? Ya, jadi kita mau ngecek kecerahannya ya, mau kecerahan lebih cerah atau mau dikurangin ya, bisa melewatkan ini adjustment ya, brightness kontrasnya. Oke, lalu menyesuaikan color vibrance ya. Jadi karena sekarang kita sudah pada pakai aplikasi yang otomatis gitu ya. Jadi sebenarnya ini dasarnya gitu ya kan. Kalau misalnya kayak kita di Instagram gitu ya, edit foto gitu kan, langsung set pilih kanan kiri gitu ya untuk mengadjustnya gitu. Nah, kalau di Photoshop seperti ini ya. Menyesuaikan color vibrance ya. Jadi masalah warnanya nih di sini mau lebih saturation-nya lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya, lebih apa ya, saturasi itu ya.
saturasi itu bahasa Indonesianya ya, lebih tajam gitu ya. Iya, apa coba? Ya, jadi seperti itulah ya. Kalian lah yang lebih sering edit foto Instagram ya. Saya sudah tidak pernah update lagi. Oke, nih jadi istilahnya ya sebenarnya sih kalau orang yang seninya tinggi gitu ya, bisa aja dengan gampang gitu ya menghasilkan suatu gambar yang bagus dengan singkat gitu. Tapi kalau kita yang matanya itu sama aja semua bagusnya gitu ya, agak susah memang ya. Jadi tapi kalau banyak latihan pasti jadi lebih bagus ya gambar-gambarnya ya. Ya jadi kalian bisa mengedit di sini ya. Jadi oh ini tautannya nggak klik ya. Oh bisa, tapi nggak keluar i birunya, tapi bisa diklik keluar tangannya ya. Ini ada panduan lagi ya. Jadi di dalam dokumen ini ada link-link yang bisa kalian ikutin ya. Ada panduan-panduannya ya. Ini kita cara menseleksi ya dengan selection tools ya. Jadi ada di tool panel di relax ini ya, jadi ada selection ya. Jadi kalau ini kita bisa mengedit ya bagian sebagian dari gambar seperti itu ya. Misalnya mau mengedit di bagian kepalanya saja atau apanya seperti itu ya, mau ganti warna rambutnya seperti itu ya. Ini ada quick selection ya, jadi dia jadi aktif ya. Jadi ketika biasanya sih garis-garis muncul garis-garis gitu ya, garis-garis kedip-kedip gitu ya. Jadi itu berarti dia sudah aktif. Nah itu bisa diubah-ubah lah ya, apa yang sudah kita select sebelumnya, sudah kita pilih ya. Oke dah. Habis ya. Jadi untuk panduan singkatnya memang singkat banget penjelasannya ya. Jadi kalau untuk panjangnya silahkan dibaca lebih detail kalau mau dipelajari lebih lanjut. Nah sekarang silahkan dibuka ya mesin pencarinya, silahkan dibuka. Yang pakai HP silahkan buka Chrome-nya atau mesin pencarinya. Kita cari canva.com ya. Jadi buat yang sudah sering pakai Canva, senyum-senyum aja lah ya. Jadi ada Adobe Spark Post yang seperti itu ya, dan lain-lain ya. Kita pakai Canva ya. Lagi tren ya sekarang kan Canva ya. Nah jadi buat yang sudah punya Canva silahkan boleh masuk, yang belum kita daftar. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, udah canggih ya. Apalagi diet nih, udah banyak ya. Nah, sekarang kita daftar. Yang belum punya daftar, yang pakai HP silakan daftar di HP-nya. Bahkan kan udah ada aplikasinya kan ya di HP ya. Ya, daftar dengan email. Kalau saya kayaknya sudah punya ya. Coba masuk. Masuk dengan Google. Oh, kamu mampir. Sudah berhasil masuknya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya. Nah, nanti setelah ini ya kita akan terbagi ke dalam tim-tim kecil. Ya, kita akan mengeksplor ya fitur-fitur apa saja yang ada di Canva ya. Jadi hari ini kita bermain di Canva ya. Jadi Canva ini kenapa sekarang lagi tren banget penggunaannya gitu ya, karena banyak template-template gitu yang bisa kita gunakan, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya, yang kita perlukan. Ini kenapa jadi lambat gini tadi cepet. Oke.
Nah, ya, jadi di sini kita ada template, ya. Nah, jadi untuk pro-nya bisa berbayar. Nah, sekarang itu trennya Canva ini dia bisa berbayar secara tim gitu ya. Jadi bayarnya bisa untuk beberapa akun gitu ya. Sebulannya cuma 19.000. Jadi kalau kalian mau bayar patungan ya, satu orangnya 19.000. Jadi tadi berapa totalnya? Berlima. Ya, jadi 90-an gitu ya, 100.000 untuk berlima. Kalau biasanya kan 100.000 sendiri gitu kan ya. Ini dia. Nih, 95.000 per bulan. Ya, 30 hari pertama gratis katanya. Coba dulu 30 hari. Meghan Kelly ini yang punya ya. Oke. Tidak usahlah, kita coba cari yang gratis-gratis aja ya. Ini kok jadi lambat ya? Nah, kita buka penontonnya aja dulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mendesain, ya, mendesain. Nah, walaupun sebenarnya kan pada banyak desainnya gitu ya, ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang blank, boleh sesuai ide kalian gitu kan ya. Karena ada orang yang memang kreatif gitu. Kalau saya kreatifnya kurang gitu ya. Kok jadi lambat ya? Kelihatan ya? Nah, ini ada tugasnya ya, nanti kita kerjakan hari ini ya, tapi tidak harus selesai hari ini, nanti kita akan bagi bersama tim. Saya akan bukakan ruangan-ruangan ya, room-roomnya. Nah, jadi yang sedang menggunakan komputer ya, jadi wajib di satu ruangan ada yang sedang menggunakan komputer menggunakan Zoom. Ya, jadi nanti kalian bisa share screen, berdiskusi bersama, berbagi ide, mengerjakan tugasnya seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu panduan singkatnya gitu ya. Nah, tadi soalnya kanvanya agak nge-lag gitu ya. Jadi ini desain grafis ya, jadi aplikasi desain grafis. Nah, jadi memudahkan kita lah ya, mau buat poster, presentasi, mau buat logo, desain, segala macam, mau buat Instagram post seperti itu ya, jadi bahkan mau buat Facebook apa segala macam sudah ada pilihannya masing-masing. Ya, jadi di HP-nya juga ada aplikasinya. Ya, jadi silakan yang menggunakan HP, yang tidak menggunakan komputer ya, tidak ada komputernya bisa ngerjakan pakai aplikasinya gitu ya. Jadi nggak ada istilah nggak ngerjakan saat ini ya. Nah, yang pertama tadi sudah ya, sudah daftar ya? Sudah daftar? Ada yang belum bisa masuk? Halo? Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bu. Oke, nah di sini kita sediakan template ya, jadi ada template desain apa yang mau kita kerjakan, kita tinggal pilih ya, ada foto seperti itu ya, ada teks, ada musik seperti itu ya, jadi kita bisa mendesain video-video animasi gitu ya, jadi bisa kita campur-campuran, ngedit foto seperti itu, video gitu ya, jadi lengkap di sini fiturnya ya. Ini kita ada contoh ya, membuat presentasi. Yang pertama kita pilih presentation di forum bisnis, bagian template-nya. Kita pilih template, pilih presentation ya. Kalau kita mau buat PowerPoint seperti itu ya. Ini create blank presentation ya, sudah blank, atau kita bisa pilih template yang sudah disediakannya. Ya, kita tinggal mengisi menggunakan isian yang kita akan isikan seperti itu ya. Nah, lalu kita bisa berkreasi kalau mau menggunakan yang blank presentation seperti itu ya. Silahkan dipilih blanknya. Nah, jadi atau bisa juga menggunakan template ya. Tadi ini template-nya sudah disediakan. Nah, untuk menambahkan slide ini ada tambahan, ada tampilan di sini tanda tambah ya, untuk menghapus ya, ada trash ya di sini sebelah atas ya.
Lalu untuk mengunggah media, kalau mau menambahkan media yang sudah tersedia atau sudah kita download sebelumnya gitu kan, logo Unja mungkin nggak tersedia kan ya di aplikasi Canva-nya gitu ya. Jadi kita upload logo Unjanya seperti itu. Ini ada upload ya. Nih bisa mengganti-ganti background sesuai keinginan kita ya. Lalu kita bisa pilih jenis huruf atau efek yang kita inginkan. Lalu kalau sudah selesai kita bisa unduh. Nah, biasanya sih tadi kan karena ini ada yang berbayar, biasanya kalau berbayar tampilan unduhnya itu macam-macam pilihannya dan template-template yang sedang disediakan ya bisa kita gunakan semua. Cuman kalau kita pakai yang gratis ya kita pilih aja yang gratis gitu ya. Nah, ketika mendownload bisa pilih PDF biasanya. Ya. Nah, jika ingin PPT kita klik yang 3 tadi, ya pilih PowerPoint, maka file akan terdownload menggunakan PowerPoint ya. Nah, sekarang kita akan coba ya sebelum kita bagi ke kelompok, udah terbuka belum Canva saya ini? Karena kan sambil nge-zoom ya. Laptop saya kan nggak laptop mahal kayak laptop kalian, jadi agak lambat sedikit. Apalagi ini si kecil sebelah sambil nonton Baby Bass gitu kan ya. Jadi berebut internet lah kami. Gitu. Nah, oke ya. Sekarang kita mau coba yang mana? Kita mau coba ya template. Oke. Poster. Ya. Kalau tahun lalu kita buatnya slide ya PowerPoint, tapi karena PowerPoint sudah ya sama Ibu Ulia. Nah, jadi kita sekarang kebagian yang brosur, spanduk, ya poster, ya. Oke, kita buat poster kosong. Lama ya, karena sambil nge-zoom itu ya. Semoga kalian nanti tidak lama. Ya. Nah, di sini tadi saya sudah pilih yang kosong ya. Nah, di sini silahkan kita bisa berkreasi ya, menggunakan apa yang dia sediakan. Bisa kita tambahkan apa yang dia sediakan atau kita isi sesuai keinginan kita yang template kosong tadi ini. Ya, ini kalau ada kita mau tambah template. Ada template ya, atau kita mau masukkan teks. Oke, ini ada nih cara baru untuk memberi komentar. Nah, ya, nah jadi sekarang ya ini laptop saya sambil dicas, cabut casnya. Oke, nah sekarang ya jadi kita ada tugas ya. Jadi himpunan kita nih Himatehta ya mau mengadakan seminar nasional ya. Jadi kalian
harus membuat poster, brosurnya, ya, spanduk, ya, atau bannernya untuk kegiatan, ya, Instagram post, sama satu lagi kayaknya itu ya, apa namanya, virtual background ya, virtual background. Karena dia ini online kan. Virtual background ya. Jadi untuk pembicaranya mau siapa, silahkan kalian pilih. Waktunya kapan, silahkan kalian tentukan. Ya medianya mau pakai apa, Zoom atau mau pakai Google Meet, ya silahkanlah kalian tentukan ya isi dari kontennya ya. Tapi temanya adalah ini. Oke. Nah sekarang kita di ruangan ini tersedia sekitar 60 orang ya, berarti kalau satu kelompok ada, kalau kita mau buat, dia semakin banyak kelompoknya semakin gak karuan isi ya, kalau satu kelompok banyak banget ya. Oke, silakan dicatat dulu tugasnya, nanti kelupaan ya. Nah, satu kelompok berapa ya? 6, biar 10 kelompok aja gitu ya. Ya, jadi satu kelompok maksimal 6 ya. Nah, sekarang sudah dicatat? Difoto? Sudah, Bu. Atau apa gitu? Sudah, Bu. Ya, saya stop share. Nah, sekarang angkat tangan yang sedang menggunakan laptop. Jadi itu kita pisahkan saja. Ya, jadi satu ruangannya harus ada orang yang sedang menggunakan laptop, jadi dia bisa bekerja sambil dilihat temannya, ya. Atau tapi kalau harus nge-zoom-nya pakai laptop juga ya, biar bisa saling ngerjain bareng gitu kan ya. Kalau misalnya zoom-nya nggak pakai laptop kan susah ya ngelihatin ke temennya. Atau diginiin kameranya, atau gimana ya, silahkan kalian ya. Oke, saya buka dulu ruangannya. Kita let participant choose room, jadi silahkan kalian pilih saja ruangannya. Pokoknya satu ruangan itu maksimal 6 orang. Jadi kalau sudah 6 orang, sudah jangan masuk ke situ. Ya, saya akan plotkan dulu di room 1 itu siapa? Fitriani ya. Fitriani. Room 2, Yasmin. Setidaknya ada ready kalau misalnya lebih dari satu orang yang ada laptop di situ ya lebih bagus gitu kan. Oke, Irenita. Mutiara. Sofiana. Devi. Kurang loh ini. Mana lagi yang lain? Baru 6. Kita 10 buatnya. Devi. Soalnya kalau kita buat dikit, isinya kebanyakan, pasti banyak yang tidur. Ya. Daya. Jadi kalian silahkan pilih teman-temannya ya. Kalian mau bergabung sama siapa? Yasmin misalnya kan. Oh ternyata Yasmin udah 6 orang nih di room 2 gitu ya. Berarti nggak boleh lagi. Oke, kurang satu lagi. Rimelvani. Satu lagi nih. Ada? Ayo silahkan. Siapa yang sedang pakai laptop? Mau pakai handphone juga bisa ya, malah share screen di handphone ya. Share screen sama teman-temannya ya. Kalian juga bisa share screen di sini. Ayo, siapa satu lagi mau jadi volunteer? Lori dia diam-diam aja, dia paling Lori itu pakai laptop. Ya Lori? Enggak, pakai HP, Bu. Ya, laptopnya ada kan? Saya dari HP, Bu. Iya, di depan kamu laptop bukan? Iya, Bu. Tapi lagi, apa, Bu? Lama loadingnya. Makanya nggak tunjuk tangan. Oke, siapa satu lagi nih? Nindi, Bu.
Hah? Reno, India, Bu, angkat tangan tuh, Bu. mana? 19 baru ini. Yang angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan, satu lagi. Satu lagi belum nih, room 10. Ayo. Ayo. Kofifah ya? Ya, Kofifah? Iya, Bu. Kofifah diam-diam aja. Saya tahu tuh orang yang diam-diam aja tuh. Saya ini punya indera keenam. Oke ya, jadi silahkan kalian pilih roomnya, room yang mana kalian mau. Kalau sudah 6 orang isinya berarti tidak boleh lagi masuk ke situ. Oke? Ngerti? Gimana, Bu? Ini saya akan buat 10 ruangan. Ada PJ-nya masing-masing di setiap ruangan. Ya, namanya ada. Jadi kalian silakan pilih ruangan, terserah kalian. Kalau Dayat ya pilih ruangan yang ada tulisannya Dayat. Ini belum saya buka Dayat, jadi belum terlihat tampilannya. Ya. Nah, jadi kalau kelas ruangan Dayat sudah 6 orang, nah orang ketujuh jangan masuk. Ya, silahkan cari ruangan yang kosong. Ngerti? Ngerti tidak? Paham. Oke, saya buka ya. Oke, silahkan kalian pilih ruangannya masing-masing. Jika ada yang tidak bisa masuk ruangan, sampaikan ke saya biar saya pilihkan. Kita ketemu setengah jam lagi. Nah, setengah jam lagi, satu di antara tugas tadi, setidaknya harus sudah ada yang jadi, bisa kalian presentasikan. Baik itu poster, brosur, banner, Instagram post, atau virtual background. Ya, oke? Paham? Kan ada template yang sudah kalian punya. Ya, silakan masuk ke ruangan masing-masing. Pilihlah ruangannya. Yang nggak bisa, silakan sampaikan. Nah, demikian ya tadi sudah ya, masing-masing ruangan sudah mendesain ya, mendesain tugas yang sudah kita rencanakan, yang sudah saya rencanakan. Nah, untuk lengkapnya silahkan diselesaikan ya secara timnya berkelompok. Nanti kita presentasikan lagi minggu depan seperti itu. Nah, sekarang silahkan masing-masing dari kelompok 1 ditampilkan dulu apa yang sudah dikerjakan. Apabila ada kendala atau yang ingin diskusikan, silahkan boleh ditanyakan. Kita mulai dari kelompok 1, silahkan. Bisa? Share screen, kelompok 1. Halo, kelompok 1. Ya, Bu. Ya, Bu, bentar, Bu. Iya, jangan gitu dong Fitriani. Ya dikirimkan dulu ke temennya gitu kan. Nah, kirim ke temennya share atau kamu kirim ke handphone, share pakai handphonenya gitu. Gak bisa dong, gak kelihatan gitu. Share screen sayang. Bisa? Kalau nggak bisa kita lanjutkan ke kelompok 2. Nah, Fitriani diselesaikan ya, nanti setelah kelompok 10 diulang lagi kelompok 1. Silakan kelompok 2 share screen-nya. Iya, Bu, bentar. Ini Ini, apa? Bu. Yang kelompok 2, Bu. Poster. Poster. Ya, tapi belum selesai. Oke, apanya yang kurang?
Di bawahnya ini kami mau tambahin kayak gini, yang gambar tangan lagi. Terus pembicaranya juga belum didetail. Oke, pembicaranya belum ada ya. Iya, Bu. Pembicara, waktunya sudah ada, tanggalnya sudah ada. Tapi kecil Iya. banget malah ini Iya, ya. Bu, belum Iya, diedit iya. ini. Berarti oke, silakan nanti diperbaiki semuanya ya. Nah, silakan ditutup nanti kelompok 3 lagi selanjutnya. Bisa kelompok 3? Oke. Tidak bisa? Lanjutkan ke kelompok 4, nanti kita ulang lagi ya, yang belum ya. Kelompok 4, lanjut. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oh, jauh-jauhan lah kalian Dayat. Nggak bisa ya deket, nggak jauh-jauhan ya. Oh, handphone Dayat tuh 2, tutup 1 Dayat. Iya, Bu. Maaf. Bagaimana? Iya, tapi udah hilang apa feedbacknya? Ya, oh lengkap ya, ada logo Himatehtanya gitu ya. Nemu di mana nih logo Himatehtanya? Nyari, Bu. Oh, nyari ya. Oke, ya jadi lengkap ya ini ya. Oh, ini temanya. Oh, ada tagline-nya. Oke, terus pematerinya siapa? Apa, Bu? Pematerinya siapa? Ada di bawah, itu di bawah, Bu. Oh, saya pula pembicaranya. Oke. Gitu doang ya? Oke, silahkan. Oke. Pangan ya, tapi kecambah isinya ya. Oke, silahkan. Kelompok 4 ya 5 lagi berarti. Apa itu? Susah nian bikinnya. Oke, dibesarin. Ini harus tadi di-download dulu, baru di-open. Ini ngapain WhatsApp-nya yang saya lihatin? Lucu banget sih. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Oke, Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia. Oke, itu judulnya yang kelihatan ya. Nah, baru di bawahnya temanya. Oke, sip, pendaftaran. Ya. Oke. Universitas Jambi kalau pakai universitas ada logonya, siapa tahu mau gitu ya. Ini malah milih template-nya yang kecil ya. Maksudnya banyak ruangan yang nggak pakai gitu ya. Oke. Iya, nggak ada masalah. Silakan. Ini kelompok 5, kelompok 6 berarti. Oke, silakan. Kelompok berapa lagi? Kok diem aja? Kelompok 6? Nggak bisa kelompok 7. Bisa Bu, yang share nanti Muna Kanifah. Oke. Next. Silakan, langsung aja. Siapa yang duluan-duluan, nanti yang telat ulang lagi di ujung. Silakan kelompok 7.
Kelompok 7, Bu. Kelompok 7 ya, ini malah temanya yang besar ya. Tadi harusnya kan judulnya ya, judulnya apa, seminar nasional, ini, baru temanya ya. Oke, pembicaranya belum ada ya. Iya, Bu, masih banyak yang kurang, Bu. Nanti Oke, diperbaiki lagi, Bu. Sip ya, hari pangan kita belajar makan daun gitu ya, daun bunga. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Lanjut, kelompok 8. Bisa kelompok 8, kalau nggak 9, 10, atau kembali lagi tadi kelompok yang belum. Bu, kelompok 9 udah bisa, Bu. Iya, silakan aja, lanjut aja, siapa aja, nggak usah tunggu-tungguan. Siapa yang duluan? Oke, sebutkan ini kelompok berapa gitu kan ya. Nanti yang belum silahkan. Oke. Teknologi hasil pertanian ngapain? Teknologi hasil pertanian Universitas Jambinya gitu ya, kasih tahu bahwa teknologi Ini hasil... background virtual. virtual. Ya iya, ini acara apa kan kita nggak tahu jadinya. Tetap harus tahu kan acaranya apa. Teknologi hasil pertaniannya ngapain? Ya kan? Seminar. Ya, Bu, kan, cuman temanya masih yang dimasukkan. iya, jadi sebenarnya yang penting itu ya seminar, ini gitu temanya gitu ya. Ya backgroundnya ya sesuaikanlah sama tema sebenarnya ya, sama apa namanya acaranya gitu ya biasanya gitu ya. Kalau mau cantik-cantik bunga-bunga gini sih nggak apa-apa ya. Cuman kan bagusnya biasanya sesuai tema gitu ya, biar lebih menarik. Oke, silahkan selanjutnya. Kelompok 10. Oke, lanjut, siapa yang belum? Tadi berapa sebelum? 10, 8, berapa tadi belum? Terus 3 ya tadi ya? 3, 5, 1, 2, berapa tadi yang belum? Pokoknya tampilkan semuanya. Selesainya aja, nggak harus selesai. Sudah tahu saturan akan diurus. Tanya gimana, ada apa, nyawa apa. Oke, baru jadi ini ya. Oh, ini virtual background ya. Iya, Bu. Oke, ya. Ya harusnya dikasih tahu lah, seminar nasional mahasiswa apa? Himatehta misalnya atau apa gitu kan ya. Nah, baru ini temanya. Oke, silahkan selanjutnya. Maksudnya gradasi apa? Oke, ini apa poster? Ada nggak, Bu? Kelompok berapa ini? Jadi mulai cerita nih. Kelompok 10, Bu. Oke, kelompok 10 ini apa? Kasih tahu dong. Poster ya. Iya, Bu, ini poster. Iya. Oke. Kofifa deketan. Oh ya, Kofifa tadi alatnya 2 ya. Jadi lepasin aja 1. Oke. Silahkan. Dikecilin dong biar satu tampil semua gitu. Ini kan nggak kelihatan semua. Ini cuma setengah-tengahnya doang yang kelihatan. Oke, 10 sudah. Berapa tadi kelompok yang belum? Kelompok 1, Bu.
Ya, silakan. Berapa? Bu, bentar Bu. Sinyal. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Kelompok yang belum aja. Kan ada berapa tadi yang belum ya? Ada 2 atau 3? Oke, kelompok 1 belum. Kelompok berapa tadi belum? 3 ya? Oke, ini kelompok berapa? Nah, ini kan dalam bentuk Ini kelompok 6, Bu. Oke, kelompok 6 ya. Ini virtual background-nya. Iya, Bu. Oke, sip. Boleh di close. kemarin sudah ikut. Kelompok berapa lagi yang Nggak belum? ada apa itu dalam Ayo, kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 3 belum nggak sih? Kelompok 3 udah, Bu. Oh, sudah. Oke, udah ya semuanya. Tinggal kelompok 1 berarti ya. Oke. Ya, ini virtual background-nya. Oke, sip. Silahkan ditutup. Ya. Oke, silakan ditutup. Nah, jadi secara garis besar sudah bisa ya semua desain grafis ya. Tapi kalau mau paten-paten banget ya orang aja udah ada prodi sendiri gitu ya. Ya, jadi kita satu pertemuan ya. Jadi ini kursus singkat aja ya. Nah, sebenarnya kalau mau mengeksplor lagi, silakan ditutup ini tolong. Oke ya. Nah, jadi itu dia tadi ya kuliah kita ya mengenai pembuatan media informasi visual ya. Nah, jadi untuk informasi yang berisi dibaca ya istilahnya ya, visual dilihat ya. Nah, jadi sudah bisa kalian ada yang buat poster, tadi ada yang buat virtual background, ada yang buat spanduk belum ya, banner belum ada ya. Ya, jadi silahkan nanti diselesaikan. Instagram post juga belum ada ya. Jadi untuk posting di Instagram nanti di akun resminya gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti diselesaikan semua tugasnya per kelompoknya. Ingat, satu kelompok maksimal 6, apabila lebih dari 6 maka tidak ada nilainya, gitu ya. Ingatkan temannya yang tidak hadir untuk bergabung ke kelompok yang belum terisi atau membuat kelompok baru tidak ada masalah. Ya, soalnya banyak ini yang nggak ada tadi kan ya. Nah, ya, jadi silahkan itu saja saya rasa hari ini. Oke. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, jadi tugasnya nggak ada minggu ini. Ya, jadi hari Kamis nggak usah ngumpul tugas, tapi kita presentasikan di hari Kamis. Ngerti? Nanti dikumpulkan ya. Oke, itu saja saya rasa. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.